Halo teman-teman, sebagai pengembang perumahan atau orang yang tinggal di wilayah permukiman, tentunya pengolahan air limbah adalah hal yang harus untuk diketahui. Anda tidak perlu mahir dalam bidang ini, tapi setidaknya Anda harus mengetahui rangkaian proses yang dibutuhkan untuk memproses air limbah dari awal hingga akhirnya tidak berbahaya, khususnya limbah domestik yang sering diproduksi oleh wilayah permukiman. Pada umumnya, limbah domestik terbagi menjadi dua jenis, yaitu limbah yang berasal dari kotoran manusia atau black water, dan juga limbah yang berasal dari sisa air cucian dan air mandi yang mengandung deterjen atau grey water. Dalam dunia industri, proses pengolahannya disebut dengan sewage treatment plant atau STP. Kemudian ada juga proses pengolahan air seperti air sungai, danau, dan laut yang kemudian dimanfaatkan dalam dunia industri yang disebut dengan water treatment plant atau WTP. Keduanya tentu melibatkan mikroba untuk mengolah kandungan bahan-bahan organik. Sehingga untuk menjaga mikroba pengolah agar mampu bertahan hidup dan berkembang, maka perlu adanya proses aerasi. Aerasi merupakan proses penambahan oksigen terlarut dalam air. Nah, pada umumnya untuk melakukan aerasi pada air limbah dibutuhkan sebuah alat yang disebut dengan aerator, yang prinsip kerjanya adalah memperbesar permukaan kontak antara air dan udara dengan cara menambahkan oksigen terlarut ke dalam air tersebut. Umumnya, penambahan oksigen dilakukan dengan menggunakan blower, atau dapat juga dengan menggunakan rotor pemutar. Tentu memanfaatkan energi yang besar. Oleh karena itu, aerasi tidak dilakukan secara terus-menerus, namun dapat dikontrol dengan menggunakan DO meter seperti yang teman-teman lihat di gambar ya, di video. Di situ menggunakan DO meter atau yang disebut dengan dissolved oxygen meter. Alat yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air sehingga sistem aerasi dapat dijalankan secara otomatis. Jika diometer menunjukkan pertanda menipisnya kandungan oksigen dalam air, maka mesin aerator akan hidup. Dan sebaliknya, jika diometer sudah menunjukkan kecukupan kandungan oksigen dalam air, maka mesin aerator akan mati secara otomatis. Proses aerasi atau sistem aerasi sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memasukkan udara ke dalam limbah cair menggunakan alat yang bernama nozzle atau poros yang berfungsi untuk memasukkan oksigen murni ke dalam air limbah secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu memaksa air menuju ke atas agar melakukan kontak langsung dengan oksigen yang biasanya dilakukan dengan bantuan blower atau pemutaran baling-baling yang selanjutnya akan diletakkan pada permukaan air limbah. Nah, berikut merupakan jenis-jenis proses atau metode yang sering digunakan untuk proses aerasi di dunia industri. Nah, ini adalah diffuser. Kalau teman-teman punya akuarium di rumah, pasti sudah familiar dengan alat ini. Ini merupakan jenis atau tipe yang pertama, yaitu dengan memasukkan udara ke dalam limbah cair menggunakan alat yang bernama nozzle atau poros yang berfungsi untuk memasukkan oksigen murni ke dalam air limbah secara langsung. Nah, terlihat ya teman-teman, di situ ada gelembung-gelembung udara yang mengalir keluar dari pipa atau poros. Kemudian selanjutnya yaitu floating fountain atau air mancur lah ya. Di situ ada alat yang mengapung, alat aerasi yang mengapung, kemudian menyemprotkan air ke atas sehingga terjadilah kontak air dengan oksigen.
Next yaitu oxidation diet. Diet artinya parit atau selokan. Nah, sistemnya di suatu areal dibuat berbentuk parit atau selokan, yang kemudian di selokan tersebut diletakkan rotor pemutar membentang sehingga air akan melaluinya. Air akan berkontak langsung secara maksimal dengan udara. Selanjutnya yaitu superficial float. Di situ ada sebuah alat aerator yang mengapung di atas permukaan air, sedikit tenggelam. Nah, di situ ada lempengan yang sedikit tenggelam di permukaan air dan berputar, sehingga terjadilah proses aerasi. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang aerasi. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Tentu masih banyak kekurangan dari penyampaian saya, oleh karena itu saya sangat berharap buat teman-teman agar bisa lebih mengembangkan untuk mempelajari di luar sana dari berbagai sumber. Kemudian saya mohon untuk like, comment, and subscribe serta share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.